Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tinun Kartikaning Pratiwi dari Offering D313 MD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas statistika. Sebelumnya, mari kita mengenal statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Untuk pembahasan kali ini, kita ada 5 poin. Yang pertama adalah rentang atau range, yang kedua adalah rentang antar kuartil, yang ketiga adalah simpangan rata, yang keempat adalah simpangan baku, dan yang kelima adalah varians. Yang pertama, rentang atau range. Definisi dari rentang atau range adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Untuk rumus dari range sendiri adalah R sama dengan X max min X min, di mana X max adalah nilai maksimum dan X min adalah nilai minimum. Contoh soal dari rentang atau range. Diberikan sebuah data untuk dianalisis, yaitu 20, 21, 19, 17, 20, 21, 23, 24, 25. Tentukan rentang atau range dari data tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum dari data di atas yaitu 25. Kemudian, kita menentukan nilai minimum. Nilai minimum dari data di atas yaitu 17. Setelah kita mendapat nilai maksimum dan minimum, kita masukkan ke rumus R sama dengan nilai maksimum min nilai minimum, yaitu 25 min 17. Hasilnya adalah 8. Yang kedua adalah rentang antar kuartil. Salah. Rumus dan contoh soal dari rentang antar kuartil. Rumusnya yaitu rentang antar kuartil sama dengan kuartil 3 min kuartil 1. Contoh, rentang antar kuartil dari data 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 adalah: yang pertama, kita harus mengurutkan data terlebih dahulu. Kemudian, setelah data tersebut urut, kita harus menentukan Q2 atau titik tengahnya. Karena data ini genap dan berjumlah 10, maka kita jumlahkan data ke-5 dan ke-6-nya, dan kita bagi 2, yaitu Q2 sama dengan 7 plus 8 per 2, hasilnya adalah 7,5. Setelah kita mendapatkan median, lalu kita menentukan nilai Q1 atau kuartil bawah dan Q3 atau kuartil atas. Q1 berasal dari nilai terkecil sampai ke median, yaitu kita peroleh Q1 sama dengan 5. Kemudian untuk Q3 yaitu nilai terbesar sampai ke median, kita peroleh Q3 sama dengan 9. Setelah kita memiliki Q1 dan Q3, kita masukkan ke rumus range antar kuartil sama dengan Q3 min Q1 sama dengan 9 min 5 sama dengan 4. Jadi jarak rentang antar kuartil data di atas adalah 4. Yang ketiga ada simpangan rata. Definisi dari simpangan rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya,
Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Untuk rumus data tunggal yaitu sebagai berikut. Simpangan rata sama dengan nilai mutlak dari XI min rata-rata dari data per N. Untuk data kelompok yaitu nilai mutlak dari XI min rata-rata per N. Contoh dari simpangan rata yaitu diberikan data sebagai berikut: 56857. Tentukan nilai SR data tersebut. Untuk penyelesaian, langkah yang pertama adalah kita tentukan rata-rata datanya dulu. Untuk rata-ratanya kita peroleh 6,2. Setelah itu, kita menentukan simpangan rata, yaitu dengan cara menjumlah atau sigma dari nilai mutlak XI min rata-rata per N. N yaitu jumlah data. Kita memiliki 5 data. Sehingga kita peroleh SR sama dengan 1,04. Jadi, nilai simpangan rata-rata dari data di atas adalah 1,04. Yang keempat ada simpangan baku. Definisi dari simpangan baku adalah jarak rata-rata penyimpangan antara hasil-hasil pengukuran dengan nilai rata-rata. Simpangan baku juga dapat diartikan sebagai satuan ukuran penyebaran frekuensi dari tendensi sentralnya. Untuk rumusnya, yaitu simpangan baku tunggal S sama dengan akar dari XI min rata-rata kuadrat per N. Sedangkan simpangan baku untuk data kelompok yaitu X sama dengan akar dari XI min rata-rata kuadrat per delta dari F, di mana S adalah simpangan baku, N adalah banyak data, XI adalah data ke I, X adalah nilai rata-rata data, dan FI adalah frekuensi data ke I. Untuk contoh dari simpangan baku data tunggal yaitu, tentukan simpangan baku dari data berikut: 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, dan 91. Yang pertama, kita buat tabel untuk mempermudah pengerjaan. Kita masukkan data tersebut ke dalam tabel di kolom XI. Seperti ini, kemudian kita hitung rata-ratanya. Kita peroleh rata-rata dari data tersebut adalah 83. Kemudian, di kolom satunya, kita membuat XI min rata-rata. Kita peroleh hasil sebagai berikut. Kemudian, kita kuadratkan hasil tersebut dan memperoleh data sebagai berikut. Kemudian, sigma dari XI min rata-rata kuadrat adalah 240. Selanjutnya kita masukkan ke rumus S sama dengan akar dari XI min rata-rata kuadrat per N. Maka kita peroleh hasil yaitu simpangan baku adalah akar dari 240 per 9. Simpangan baku data tersebut adalah 5,16. Yang kelima ada varians. Definisi dari varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi.
varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Untuk rumusnya sendiri yaitu S kuadrat sama dengan sigma dari XI min rata-rata kuadrat per N, di mana S kuadrat adalah varian, N sama dengan banyak data, XI adalah data ke I, X adalah nilai rata-rata data, dan FI adalah frekuensi data ke I. Contoh soal dari varians. Tentukan varians dari data berikut. 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, dan 91. Untuk penyelesaiannya yaitu, yang pertama, kita buat tabel untuk mempermudah pengerjaan. Kita masukkan data-data berikut ke dalam kolom XI. Setelah itu, kita hitung rata-ratanya. Maka diperoleh rata-rata data tersebut yaitu 83. Kemudian, kita hitung XI min rata-rata. Maka kita peroleh hasil seperti ini. Setelah itu, kita hitung XI min rata-rata kuadrat. Maka kita peroleh hasil sebagai berikut, kemudian kita jumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut adalah sigma dari XI min rata-rata kuadrat sama dengan 240. Jumlah data yang kita hitung ada 9, maka N adalah 9. Dimasukkan ke dalam rumus. Varian sama dengan sigma XI min rata-rata kuadrat per N. Maka kita peroleh varian sama dengan 240 per 9 sama dengan 26,67. Jadi varians dari data di atas adalah 26,67. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.